Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk kita semua. Ini adalah kuliah online yang ke-10 untuk mata kuliah politik lingkungan yang kali ini akan membahas tentang faktor perubahan iklim terhadap politik pangan. Ini nanti akan kita lihat bagaimana perubahan iklim atau masalah lingkungan itu benar-benar berpengaruh terhadap politik pangan dan bahkan sampai kemudian menimbulkan keruntuhan sebuah rezim. Baik, ini adalah referensi daripada mata kuliah ini, itu sebuah buku ya, Feeding Frenzy dari atau The New Politics of Food. Jadi judul aslinya adalah Feeding Frenzy, The New Politics of Food. Kita lihat bagaimana iklim berpengaruh. Inilah peta dunia, di mana ini adalah butir-butir makanan. Baik, perihal politik perekonomian pangan, bahwa secara umum bahwa perekonomian pangan itu ditentukan oleh pilihan politik suatu negara. Ini berlaku umum. Ada tiga kondisi, ada tiga pilihan ya. Pertama, apakah suatu negara itu akan membantu para petani untuk menghasilkan lebih banyak bahan pangan. Nah, pilihan ini akan menghasilkan pembangunan pedesaan yang tangguh. Mungkin contoh yang bisa kita contoh adalah pembangunan pedesaan yang tangguh adalah seperti di Korea Selatan, ya, itu sangat tangguh. Kemudian keduanya, apakah berbasis lingkungan yang sesedikit mungkin menggunakan sumber daya tak terbarukan, sesedikit mungkin menghasilkan pencemaran dan lebih meningkatkan kesuburan lahan, itu pilihan kedua. Atau pilihan ketiganya, lebih baik berupaya menghasilkan uang tunai untuk memberi bahan pangan murah dari luar negeri daripada bersusah payah mengembangkan suatu pertanian pangan yang tidak produktif, berskala kecil, dan membengkokkan tulang punggung petani. Nah, jadi ada tiga pilihan ini. Nah, ini tentunya pilihan ini tergantung daripada kondisi suatu negara. Kalau mungkin negaranya tandus seperti di Timur Tengah, mungkin pilihan ketiga yang lebih baik. Contohnya misalkan di negara-negara Arab, karena di sananya sulit untuk medannya memang tidak memungkinkan, sehingga mungkin ya artinya lebih murah impor daripada mengembangkan petani di sana. Dan ini ada lucu, dan membengkokkan tulang punggung petani. Memang rata-rata petani itu di masa tuanya pada bengkok tulang punggungnya karena mungkin terlalu sering jongkok. Jadi ini adalah pilihan daripada suatu negara terhadap politik pangan. Ya. Nah, di mana Indonesia nanti kita lihat. Sekali lagi, membantu petani, kemudian ada pilihan ya, membuat sistem agrikultur yang berbasis lingkungan, atau udah impor saja lah. Memang di suatu negara tidak mungkin ditanami bahan makanan, padi atau gandum dan sebagainya. Kemudian para investor swasta dapat mendukung dengan menanam modal dalam pengembangan aset dan usaha-usaha di sektor pangan, daripada hanya berjudi dengan spekulasi harga di pasar pangan, atau menjadi maklar impor pangan. Jadi ini melibatkan investor swasta. Nah, saat ini seperti kita ketahui bahwa di negara kita masih terjadi spekulasi harga pangan, atau yang sangat mencolok adalah banyaknya yang kemudian pelaku-pelaku maklar impor pangan. Jadi impor pangan ini dimaklari sampai kemudian bisa mengatur harganya, kemudian bisa mengatur suplainya dari negara mana. Itu ini adalah para politisi yang bekerja ya, dan kaki tangannya. Dan kita tahu sudah cukup memakan korban banyak ketika seorang atau sekelompok maklar impor pangan kemudian dia tertangkap basah melakukan maklarkan itu tentu saja memperbanyak mata rantai, dan itu jelas kalau tidak bertujuan untuk rent seeking ya. Kalau tidak untuk tujuan rent seeking tentu tidak akan melakukan demikian. Baik, saya closing dulu.
tayangan muka saya supaya lebih khusyuk. Ya. Baik, itulah politik perekonomian pangan. Kemudian bagaimana dengan Indonesia? Suplai demand pangan di Indonesia. Nah, di Indonesia ini ya tentu ini angkanya dinamis ya, ini angkanya dinamis, ini angka beberapa saat yang lalu. Tetapi kurang lebih 30% total lahan saja yang dipakai untuk lahan pertanian. Bandingkan dengan Australia yang sampai 50% total lahan. Dan Tiongkok lebih besar lagi persentasenya. Ya tentu karena Tiongkok misalkan itu sangat luas sekali bentangan. Kemudian hanya 33% yang bekerja di sektor pertanian. Sementara sektor lain seperti jasa ada 45% dan industri ada 22%. Ini estimasi sekali, angkanya dinamis. Tetapi sangat sedikit yang bekerja di sektor pertanian. Kemudian ini yang menarik dan menjadi tantangan juga bahwa 60% petani Indonesia itu berusia sudah ya menjelang manula nih, 45 sampai dengan 65 tahun. Sampai dengan di atas 65 tahun para petani itu. Pada kemana anak mudanya ya tentu lebih senang bekerja di di sektor non petani. Nah, dari 54 juta orang yang bekerja di sektor pertanian, 34 juta diantaranya hidup miskin. Kenapa? Karena mereka hanya sebagai petani saja, tanpa memiliki lahan. Itulah kondisi di Indonesia. Kemudian sepanjang tahun 2010 tahun, selama 10 tahun ini, ada 5 juta keluarga petani kehilangan lahan. Yang tadinya punya lahan, apakah satu ya istilahnya itu satu petak, 2 petak, itu hampir sebanyak 5 juta petani itu kehilangan lahan. Kenapa? Karena dijual ke pengembang atau ke proyek pemerintah. Artinya juga lahan pertanian ya otomatis berubah fungsi, beralih fungsi dari tadinya lahan. Nah, kalau petani kan tentunya untuk bercocok tanam, tapi ketika dijual ke pengembang ya sudah menjadi perumahan atau proyek pemerintah, jalan, jembatan, dan sebagainya. Kemudian petani Indonesia tidak bisa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Mereka memproduksi pangan, tetapi membeli produk pangan lebih banyak daripada yang mereka produksi atau net consumer. Nah, jadi ini Indonesia sudah merupakan net consumer, jadi lebih justru membeli produk pangan lebih banyak daripada mereka produksi. Untuk kepentingan politik, ada kalanya proses impor beras dilakukan dengan dipaksakan. Ya, kita semua tahu kepentingan politik artinya untuk mendapatkan dana politik, sehingga terjadi konflik antara Kemendak selaku importer dengan Bulog sebagai pemilik gudang karena gudang Bulog penuh. Ya tentu pada saat ketika kepala Bulognya seorang pensiunan polisi bintang 3 ya. Nah, itu tentu berani melawan itu. Ini kalian ini Kementerian Kemendak kok impor beras terus mau ditaruh di mana? Sekarang mencuat itu. Kenapa? Karena gudang Bulognya penuh tapi impornya jalan terus, mau ditaruh di mana? Nah, itu sekarang di masa reformasi ini itu mencuat ke permukaan. Terjadi konflik antara kementerian dengan Bulog. Ya, sementara kementerian pemerintah tetap memaksakan untuk impor, itu jadi karena teori kita itu ada rent seeking di situ. Ada rent seeking birokrat, ada birokrat politisi yang memang punya kepentingan untuk mengimpor dengan segala cara. Kenapa? Kan di sana ada rente, ada komisi dan sebagainya. Ya, sehingga walaupun gudang-gudang penuh ya tetap dipaksakan. Contohnya, jadi inilah gambaran daripada suplai atau politik pangan di Indonesia. Baik. Nah, sekarang kita akan mengarah ke masalah lingkungan. Sejauh mana yang namanya lingkungan berpengaruh terhadap pangan. Dalam hal ini adalah tentu saja dampak anomali iklim ya, atau climate change yang kita tahu di
2 atau 3 kuliah yang lalu kita bahas, kita punya ada namanya UNFCCC ya, di mana bahkan dunia semua pemimpin dunia itu setiap tahun berkumpul di akhir tahun untuk membahas masalah climate change. Kenapa? Karena climate change itu luar biasa berdampak terhadap pangan. Kita lihat pada tahun 2010 terjadi kekeringan Rusia pada tahun 2010. Ya. Akibatnya saat itu, ini untuk memberikan studi kasus ya, tentang bagaimana anomali iklim berpengaruh terhadap sebuah negara yang sangat besar, dan bagaimana saat itu sempat pemerintah itu masih tidak percaya bahwa itulah merupakan akibat daripada perubahan iklim. Ribuan orang meninggal di Moskow karena berbagai penyakit. 2.000-an orang tenggelam di danau sungai ketika berusaha mendinginkan diri. Coba kita bayangkan ada 2.000 orang yang tenggelam saking panasnya di Rusia satu, di Moskow. Saking panasnya sampai kemudian menyebur di sungai atau danau dan ribuan yang meninggal. Kemudian kebakaran menghanguskan kawasan hutan dan lahan. Pertanian Rusia yang baru bangkit. Waktu itu ingat tahun 2010 tuh masih tahap awal baru bangkit daripada komunis, luluh lantak lagi. Jadi yang tadinya dibangun lagi, dihutankan kembali, lahannya dihijaukan kembali, hancur luluh lantak. Gara-gara musim panas tahun 2010. Kemudian panen bebuliran pangan jatuh dari 100 juta ton menjadi 60 juta ton. Kebayang nggak bagaimana dropnya? Jadi sudah berkurang 40%, jadi tinggal 60% saja daripada panen sebelum terjadi musim panas tahun 2010 itu. Nah kemudian akibatnya yang tadinya Rusia mengekspor gandum, karena kemudian tiba-tiba drop produksinya sebanyak 40% berkurang, akibatnya apa? Akibatnya Rusia melarang ekspor. Akibatnya pasar gandum dunia terguncang. Jadi bayangkan Rusia bisa yang tadinya eksportir gandum tiba-tiba stop ekspor gandum, akibatnya tentu pasar gandum dunia terguncang. Kalau kita beras ya tidak, tapi di negara lain yang menggunakan gandum sebagai makanan pokok, ya tentu sangat terguncang. Nah ini yang menarik. Awalnya Presiden Dmitry Medvedev, Presiden Rusia saat itu sebelum Putin ya, Dmitry Medvedev itu yang berkuasa 2008-2012, artinya pada saat 2010 menjadi presiden, itu sempat mencibir, tidak percaya dengan climate change, tidak percaya dengan perubahan iklim, bahwa kata dia waktu itu perubahan iklim hanya rekaan barat belaka untuk menekan Rusia. Ini tentu pendapat Dmitry sebelum terjadi bencana musim panas tahun 2010. Nah, kita simak bagaimana pernyataan Presiden Rusia pasca musim panas 2010. Pernyataannya adalah, apa yang terjadi dengan iklim planet bumi ini membutuhkan suatu seruan tekad bersama kita semua. Semua kepala negara, semua pemimpin organisasi sosial untuk segera melakukan semua upaya sekuat tenaga menghadapi perubahan iklim global ini. Sudah, inilah statement dari seorang presiden negara besar Rusia yang awalnya tidak percaya bahwa climate change itu hanya hoax atau hanya rekaan pemimpin barat saja. Tapi ketika kemudian terjadi anomali, terjadi krisis pada musim panas itu, barulah dia menyadari bahwa memang betul-betul ada
nyata dan ribuan di Moskow sampai meninggal karena climate change itu. Kalau sudah gitu kan tidak mungkin mengatakan rekaan dari Barat. Bagaimana Barat bisa mereka-reka iklim global? Nah, dulu ketika bukunya ini belum keluar, ya, itu ketika Arab Spring terjadi, itu tidak ada yang menduga bahwa sebetulnya Arab Spring itu adalah salah satu penyebabnya adalah ini tadi, karena pasar gandum dunia terguncang, sehingga berpengaruh terhadap Arab, di mana makanan pokoknya adalah roti gandum. Nah, ini baru kemudian setelah ada penelitian dari pengarang buku itu, akhirnya kemudian, oh ternyata ada kaitannya tuh. Jadi dunia Arab kekurangan pasokan gandum, sehingga terjadi kekurangan pasokan makanan di mana-mana. Akhirnya kemudian timbullah yang namanya Arab Spring, di mana banyak negara-negara yang kemudian tumbang dan para pemimpinnya kemudian pada rontok, rezimnya pada tumbang semua. Itu ujungnya sebetulnya adalah hilinya karena pasar gandum waktu itu terguncang, sehingga kemudian makanan pokok menjadi sangat langka dan terjadilah yang namanya Arab Spring. Ini temperatur anomali. Jadi kalau kita lihat di sini betapa betulnya bervariasinya, di mana negara-negara ini sangat panas, ya, sangat panas, sehingga terjadi kekeringan. Rusia daerah sini, Rusia ini. Ini Amerika Utara, ini daerah Rusia. Baik, itulah dampak anomali terhadap pangan yang sangat berpengaruh terhadap dunia, ya, pangan dunia. Nah, kita lihat bahkan krisis pangan itu menjadi pemicu keruntuhan negara. Jadi negara pada bertumbangan. Kita lihat ini pertanyaan, nanti kita lihat dulu, ya. Contoh kasus Arab Spring. Nah, saat itu para otokrat Arab, karena di sana kan kebanyakan kan kerajaan, kami berikan roti murah. Kalian tidak perlu menuntut demokrasi. Jadi di sana itu memang negara tidak pakai prinsip demokrasi, semua adalah otoriter, ya, otokrat. Pokoknya kami sediakan semua, maka kalian tidak perlu menuntut. Nah, kemudian akibat perubahan iklim global yang menyebabkan kelangkaan pasokan pangan, maka kami berikan roti murah sudah tidak bisa dipenuhi lagi oleh para otokrat, oleh para pemimpin Arab sana itu. Akibatnya harga bahan pangan meroket, tidak terkendali. Jadi roti murah tidak bisa dihidangkan lagi, tidak bisa disediakan lagi oleh pemerintah di sana itu. Akibat turun itu, harga bahan pangan meroket, tidak terkendali. Pada tahun 2008, gelombang kerusuhan menuntut kecukupan pangan mulai sejak beriak dari Yordan, Maroko, Aljazair, Lebanon, Suriah, dan Yaman. Itu sektor. Jadi bahkan 2 tahun sebelum musim panas 2010 aja sudah terjadi gelombang kerusuhan. Di Mesir harga roti melambung. Warga tergantung pada roti bersubsidi. Pada tahun 2008 sekitar selusin warga tewas karena berkelahi, sebagian lagi karena keletihan. Nah, puncaknya adalah pada Desember 2010 ketika terjadi seorang pedagang di Tunisia membakar diri karena gerobaknya disita polisi. Maka terjadilah demonstrasi. Jadi saat itu ada seorang pedagang asong di Tunisia, itu seperti di Indonesia lah, oleh Satpol PP gerobaknya disita polisi. Nah, karena itu merupakan satu-satunya alat untuk mencari nafkah,
maka tentu saja si pedagang onsnya terus minta ke polisi untuk dikembalikan, tapi oleh polisi tidak dikembalikan. Sampai kemudian si pedagang itu membakar diri. Nah, pada tahun 2010 itu sudah ada medsos, sehingga kemudian peristiwa membakar diri itu dengan cepat viral dan terjadilah demonstrasi di Tunisia yang sampai kemudian menumbangkan presidennya, sampai presidennya meletakkan jabatan karena luar biasa demonstrasi yang terjadi di Tunisia saat itu. Kemudian bulan berikutnya terbakar dengan demonstrasi di Tunisia. Di Mesir itu tumpah ruah demonstrasi sampai ke jalan-jalan. Jadi selang 1 bulan, bahkan kalau kita lihat Desember 2010 kemudian Januari 2011 itu dalam waktu mingguan saja itu sudah merembet ke Mesir. Ya, sekali lagi ini tentu dampak daripada internet, ya, informasi begitu cepat, bagaimana sehingga kemudian akhirnya Mesir Husni Mubarak, ya, itu yang 30-an lebih, kurang lebih seperti Presiden Soeharto berkuasa, itu juga tumbang. Demonstrasi membakar, terjadi demonstrasi hampir di seluruh Arab. Nah, pertanyaan kita lihat, Ben Ali yang pertama tumbang itu hanya gara-gara polisi gara-gara polisi Satpol PP-nya itu merampas gerobak, kemudian diminta dikasihkan, kemudian membakar diri sampai kemudian Ben Ali turun. Kemudian merembet ke Husni Mubarak Mesir yang lebih dari 30 tahun berkuasa. Kemudian bahkan sampai yang paling tentu mengenaskan adalah bagaimana Presiden Libya Gaddafi itu sampai terbunuh itu tadi ketika gandum berlimpah ruah, maka dengan mudah Libya itu Gaddafi itu mensuplai rakyatnya. Tapi ketika uangnya banyak tapi barangnya tidak ada, uang yang melimpah karena dari petrodolar, karena penghasil minyak yang luar biasa besar, tetapi gandumnya tidak ada, ya sudah. Akhirnya kemudian Gaddafi terbunuh dengan cara yang sangat, ya, quote unquote, ya, dengan sangat terhina. Nah, lari, kemudian sudah tidak ada pengawalnya lagi, bersembunyi di gorong-gorong, ya, kemudian ketahuan sama rakyatnya, dibunuh di tengah jalan. Betul-betul sangat terhina sekali. Sementara Husni Mubarak, ya sudah, yang tadinya begitu berkuasa, jatuh juga. Sekitar 5-6 tahun lalu saya sempat ke Kairo, ya. Bagaimana monumen atau sisa-sisa demo itu dibiarkan itu. Jadi oleh pemerintah sekarang itu dibiarkan, tidak diperbaiki itu. Jadi markas-markasnya Husni Mubarak itu tidak diperbaiki, bekas kebakarannya ya mungkin sebagai monumen inilah ketika Mesir kemudian di bawah Husni Mubarak. Jadi luar biasa. Kita lihat petanya, ya. Jadi mulai ala spring protest, ya, mulai daripada Tunisia, kemudian merembet ke Egypt, kemudian merembet ke mana tuh Libya. Nah, ini 3 ini yang waktu itu kemudian hampir saja Saudi juga sempat hampir kolaps, tapi kemudian ya mungkin karena bisa bertindak lebih cepat, sehingga kemudian bisa terselamatkan, karena haram tidak terjadi sesuatu. Tapi yang namanya Tunisia, Maroko, Algeria, Libya, Egypt, Jordan, Lebanon, Syria, Irak, semua terdampak dengan kekurangan gandum yang ujung-ujungnya diawali daripada climate change. Nah, jadi kita lihat
betapa lingkungan ya kemudian berujung ke keruntuhan daripada sebuah negara. Di sinilah kepentingannya atau perlunya lingkungan yang kemudian apa namanya kebersamaan kita bersama, sehingga kemudian hal-hal seperti ini bisa dihindari. Baik, bagaimana dengan politik pangan di Indonesia? Setelah kita melihat bagaimana dampak secara global, maka tentu kita harus kita lihat seperti apa di Indonesia. Langkah politik pangan yang dapat dilakukan Indonesia adalah sama, ada 3 juga. Pertama, meninjau impor pangan supaya supply dalam negeri bisa naik dan harga bisa lebih terjangkau. Kemudian kedua, menghentikan monopoli rantai perdagangan pangan oleh negara dan membuka peluang swasta untuk masuk. Kemudian ketiganya, meningkatkan investasi dan teknologi di mana pemerintah, akademisi, swasta, dan teknopreneur bersama-sama berinvestasi dan meningkatkan teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi daripada pangan di Indonesia. Kita ingat bahwa pada tahun 1985, pada zamannya Pak Harto, saat itu bahkan Indonesia mendapatkan penghargaan dari FAO, dari dari PBB yang menangani pangan, karena pada saat itu tahun 85 Indonesia sudah berhasil mengekspor beras waktu itu. Namun kemudian tidak berlangsung lama, ekspor beras itu akhirnya ya seperti kita tahu sekarang, kita malah menjadi net importer sekarang. Sudah berubah karena banyak hal yang kemudian ya tentu ujung-ujungnya keputusan politik juga, karena lebih menguntungkan impor daripada memproduksi sendiri. Ya, bahkan kalau impor itu tadi ada keputusan yang kemudian di latar belakangi pencarian rente. Ini adalah 3. Sekali lagi kita sempat menjadi eksportir beras pada tahun 85. Kemudian intervensi negara bisa dalam bentuk insentif beasiswa untuk mahasiswa bidang pertanian agar bisa membangun alat-alat teknologi pertanian, serta insentif bagi anak petani untuk bisa meneruskan profesi orang tua mereka sebagai petani. Nah, kenapa diperlukan? Ya kalau untuk intervensi negara tentu kita tahu bisa diberikan ke mahasiswa IPB misalkan ya, yang memang khusus bidang pertanian atau fakultas pertanian yang lainnya. Kemudian, nah ini yang menarik nih, memberikan insentif bagi anak-anak petani untuk bisa meneruskan profesi orang tua mereka. Kenapa? Karena survei terakhir, banyak anak-anak petani yang tidak berminat menjadi petani. Yang ironisnya, mereka lebih memilih menjadi YouTuber. Jadi ini memang penelitiannya ini menarik ini. Mungkin di dalam surveinya ada checklist mau menjadi apa Anda nanti. Kepada petani mungkin ada pilihan menjadi YouTuber. Ya, mungkin lebih banyak yang menjadi YouTuber daripada profesi lain. Ini yang terjadi di survei anak-anak petani di Indonesia. Ini tentu sangat memprihatinkan sebetulnya. So, kalau tidak petani, siapa nanti yang akan mengolah tanah? Walaupun memang sudah ada teknologi pertanian, tetapi tetap diperlukan petani-petani. Memang petani di Indonesia ini termasuk profesi yang ya tidak menarik ya. Boleh dikatakan dipandang rendah. Beda misalkan dengan di negara barat, negara maju, yang namanya petani itu ya memiliki traktor tersendiri, ya, memiliki
tanahnya luas-luas, beda dengan petani kita. Namun demikian ini merupakan tantangan bagi pemerintah dan diperlukan intervensi dari negara agar supaya minimal anak-anak petani itu tetap bersedia meneruskan profesi orang tuanya sebagai petani. Tapi ini tentu merupakan tantangan karena kembali ujung-ujungnya adalah apa yang mereka dapat untuk nafkahnya sebagai penghasilan sebagai petani dan sebagai profesi lainnya. Tentu ini terjadi gap yang sangat besar sehingga akhirnya anak petani tidak berminat meneruskan profesi orang tuanya. Kemudian perubahan iklim global menyebabkan perubahan musim tanam sehingga menyulitkan petani dalam menentukan waktu panen. Nah, salah satu yang kemudian masalah besar yang tentu tidak semua mengerti, kecuali oleh para petani, yaitu mereka itu di dalam menentukan panen itu ada perhitungannya. Kapan mulai menyiangi, kapan mulai menanam, kapan mulai panen, dan itu diturunkan oleh orang-orang tua dan sudah ratusan tahun. Ini seperti di Tiongkok, di Cina, itu yang namanya kapan menanam itu waktu itu zaman dulu tuh merupakan keputusan kaisar itu. Jadi kaisar memutuskan kapan mulai menanam, kapan mulai memanen. Itu ada perhitungannya itu. Tentu berdasarkan perhitungan ilmu falak, perhitungan bintang-bintang di langit karena itu menyangkut dengan iklim, dengan cuaca. Nah, ketika kemudian terjadi perubahan iklim global, itu semua kacau semua. Jadi petani menjadi sulit. Kapan harus menanam? Kapan harus panen? Kenapa? Karena berubah itu. Jadi perubahan. Jadi meleset semua tuh. Perhitungan sehingga kemudian sering gagal panen. Karena ya perhitungan harusnya sudah panen, tapi kok belum panen. Belum bisa. Atau sebaliknya. Ketika perhitungan tiba-tiba kemudian sudah masak lebih awal misalkan. Atau terjadi keterlambatan waktu panen, dan ini menyulitkan petani. Itu yang terjadi di lapangan ya. Yang tidak mungkin, yang bukan petani tidak memahami masalah ini. Yang tidak mungkin kalau bukan petani itu bisa memahami masalah ini, tapi itu dirasakan sekali oleh para petani. Nah, kembali bagaimana dengan perubahan iklim terhadap ketahanan pangan ya. Jadi kemarau berkepanjangan itu akibat perubahan iklim berdampak terhadap berkurangnya pasokan pangan, jelas ya. Seperti contoh di Rusia tadi ya, tahun 2010 itu yang skala besar, kemarau berkepanjangan akibat perubahan iklim. Kemudian kekeringan ekstrim yang terjadi hampir di semua daerah Indonesia dan diperkirakan membuat pasokan beras nasional berkurang hingga jutaan ton. Terjadi kekurangan produksi atau penurunan produksi. Kemudian adaptasi di tingkat petani saja, misalkan melalui penghematan air tidak cukup, harus diimbangi dengan kebijakan politik. Tidak mungkin kalau petani saja yang berusaha, tapi ada kebijakan politik yang tentu pro petani. Sampai kemudian misalkan tidak jauh-jauh lah, misalkan ada impor komoditi, ya kemudian karena impor skala besar, kemudian harganya menjadi lebih murah daripada yang diproduksi oleh petani. Akibatnya apa? Akibatnya petani tidak bisa menjual yang ditanam selama ini. Akhirnya kemudian petani rugi. Nah, itu tentu itu menyangkut kebijakan politik. Jadi petani tidak terlindungi. Karena apa? Karena terjadi impor komoditas, impor buah-buahan, impor sayur-sayuran, impor beras, sehingga kemudian para petani menjadi susah karena
harga yang diimpor justru lebih murah daripada harga yang bisa dijual oleh petani. Tidak bisa nutup ongkos produksi, sehingga kemudian petani menjadi kesulitan. Secara global, perubahan iklim akan berdampak terhadap ketersediaan pangan. Ya, jadi tentu seperti yang contoh waktu di musim panas di Rusia tahun 2010, tentu akan berdampak terhadap ketersediaan pangan dunia. Anda bisa lihat di YouTube, ya, itu food crisis. Masukin aja dalam title-nya, food crisis, search, kemudian seperti apa krisis daripada dunia terhadap makanan. Nah, PBB menyatakan perubahan iklim telah mengancam pasokan pangan dunia. Lebih dari 10% populasi dunia mengalami kekurangan gizi. Ini tentu tidak main-main. 10% itu adalah angka yang sangat besar. Akibatnya kemudian dunia akan mengalami ya sekian puluh juta yang kemudian anak-anak yang waktu kecilnya kekurangan gizi. Akibatnya apa? Akibatnya pada saat dewasa ya tentu terjadi banyak hal-hal yang sangat tidak baik bagi pertumbuhannya, dan pada ujungnya tentu ya dihasilkan diperoleh manusia-manusia atau orang-orang yang ya kekurangan gizi. Kalau asupannya tidak baik, ya tidak ada bedanya dengan artinya masukannya asupannya buruk, ya tentu keluarnya juga buruk. Ini akibat daripada populasi yang kekurangan makanan sehingga kemudian kekurangan gizi. Baik, terakhir, sebagaimana ditulis di The New York Times, laporan yang disusun oleh 100 ahli dari 52 negara menyimpulkan krisis pangan akibat perubahan iklim itu, krisis pangan akibat perubahan iklim akan memicu krisis lebih besar. Misalnya, perpindahan lintas negara. Akibatnya, perubahan iklim tidak hanya akan berdampak pada menunjukkan negara-negara yang mengalami kekeringan, tetapi juga membawa bencana kepada negara-negara yang didatangi imigran. Jadi kalau masalah iklim ini tidak ditanggulangi, maka hanya masalah waktu saja. Suatu saat suatu negara akan kekurangan pangan, dan otomatis rakyat yang tinggal di negara yang kekurangan pangan itu akan berimigrasi atau pindah ke negara-negara yang memiliki suplai makanan. Itu sudah otomatis tidak akan bisa dicegah, terutama di negara-negara yang berbatasan. Ya artinya perpindahan rakyat ke negara lain itu akan mudah. Tidak usah jauh-jauh, misalkan di Kalimantan Utara, di mana misalkan ya kita tidak tahu apakah bagian Malaysia yang kekurangan pasokan itu akan otomatis menyeberang ke tanah Indonesia, dan sebaliknya. Dikatakan bahwa yang kesulitan bukan hanya yang kekurangan, tetapi juga kepada negara yang didatangi imigran. Itu akan kesulitan. Itu contoh di Kalimantan atau di daerah Papua. Itu akan terjadi migrasi dari, ya kita lihat apakah nanti kekurangan itu bagian Indonesia atau bagian Papua PNG-nya, Papua Nugini, akan terjadi migrasi. Apalagi di Eropa, di mana kemudian terjadi begitu banyak negara yang berbatasan satu sama lain. Dan jangan lupa, walaupun Eropa belum tentu tidak miskin juga, belum tentu. Ada beberapa negara yang dinyatakan bangkrut, pairit, contohnya Yunani misalnya. Itu dinyatakan sebagai negara yang bangkrut karena ya itulah, karena beberapa keputusan politik yang tidak mendukung kepada rakyat atau kepada pertumbuhan ekonomi atau kemajuan ekonomi. Jadi banyak negara-negara di Eropa pun yang kemudian dinyatakan bangkrut. Berita terakhir adalah Sri Lanka dinyatakan bangkrut. Artinya apa? Artinya karena lilitan utang yang kemudian tidak terbayar sehingga dinyatakan bangkrut. Sampai kemudian luar biasa ya.
Nah, jadi itu bukan hal yang tidak mungkin, dan itu semua ujung-ujungnya adalah karena climate change, karena perubahan iklim. Nah, kemudian penanganan pemerintah terhadap politik, ya dalam ini tentu politik lingkungan yang tidak tepat, nah, sehingga kemudian terjadilah bencana-bencana yang dimulai dengan ketahanan masalah pangan dan akhirnya merembet ke masalah-masalah lainnya. Baik, tepat sesuai dengan YouTube, sesuai dengan batas Zoom 40 menit. Demikian, mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita tentang betapa pentingnya pemahaman tentang politik lingkungan, sehingga kemudian bisa diambil langkah-langkah antisipasi tentang bagaimana untuk menghadapi masalah-masalah lingkungan ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.